acara dan manajer Pinkan yang berada di kanan kiri Pinkan pun nampak bingung ketika menjawab serentetan pertanyaan wartawan. Lantas bagaimana tanggapan Indra soal laporan Indah? Terus terang dari pihak kami sangat menyayangkan hal itu ya. Karena kalau misalnya bisa ditunggu sebentar saja, dari kemarin kita sudah memberikan tanggapan kepada pihak Bu Indah. Mengapa Pinkan menolak untuk menceritakan kronologi kejadian saat ia turun dari... Chintami Atmanegara, Andre, drummer dari grup band Bunglon, serta Artika Sari Devi baru saja mendapatkan kabar bahagia. Ada yang mendapatkan surprise party di hari ulang tahunnya, ada yang mendapatkan momongan baru, dan ada juga yang mendapatkan penghargaan dari Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia. Nah, kira-kira siapa yang mendapatkan apa? Mari kita simak berita selengkapnya. Hari Selasa kemarin, Chintami Atmanegara berulang tahun ke-43. Mungkin bagi Chintami usia 43 bukan waktunya lagi untuk merayakan ulang tahun dengan meriah. Tapi berbeda dengan teman-teman dan keluarga dekatnya. Mereka malah merancang sebuah pesta kejutan untuk Chintami. Lihat saja reaksi ibu dari Alif, Keke, dan Kiki ini benar-benar terkejut. Aku bener-bener nggak tahu karena aku terus terang nggak bikin apa-apa. Pertama, Mas Bayu tuh di luar kota, kebetulan lagi di Padang 3 hari. Terus kebetulan Alif juga lagi ulangan umum. Jadi bener-bener surprise, dan ini bener-bener kejadian ini nih bener-bener yang saya alami seumur hidup baru sekarang. Nah, ya bersyukur ya bisa mencapai 43 tahun, terus mempunyai keluarga yang bahagia. Hadiah apa yang sudah Chintami terima dari Bayu, suami tersayang? Sebetulnya terus terang kalau dapat kado pasti senang dari suami. Tapi buat aku adalah setiap hari Mas Bayu udah memberikan surprise untuk saya. Jadi yang berupa kado itu nggak ada artinya dari yang Mas Bayu kasih ke saya kesehari-hariannya Mas Bayu gitu. Itu udah kado buat saya. Di pesta kejutan ini nampak hadir sang kakak Minati Atmanegara. Minati jadi teringat masa-masa kecilnya dengan Chintami. Masa kecil yang membuat jalinan kasih mereka semakin akrab. Dari kecil kita sudah ditinggal oleh almarhum ibu. Sebelum kita mendapat pengganti ibu yang sekarang, kita sempat 3 tahun itu betul-betul sendiri hanya dengan bapak, sehingga pada saat itu hubungan kami menjadi sangat erat dan saya berusaha untuk bisa lebih ngemong ya, walaupun perbedaan usia kita hanya 3 tahun. Jadi di situ hubungan kita menjadi sangat erat ya, tentunya sampai sekarang. Andre yang lebih dikenal dengan sapaan Ciling hari Minggu kemarin resmi menjadi seorang ayah. Ciling yang bulan Januari lalu menikah dengan Imlati Haddad dikaruniai bayi perempuan bernama Nadine Alisha Bahtiar. Si kecil berbobot 3 kg dan panjang 47 cm ini lahir dengan operasi sesar di Rumah Sakit YPK Menteng. Apakah Ciling sempat khawatir dengan persalinan tersebut? Berusaha sok tenang aja sih, sok makan gitu di depan apa segala macam. Terus begitu udah lagi makan gitu sate gitu, dipanggil bapak Andre, udah ada gitu, cepet banget gitu dalam waktu 20 menit kayaknya, udah kelar gitu. Oh gitu. Tentunya kelahiran Nadine akan membawa harapan baru, seperti arti dari nama yang diberikan Ciling dan Imlati. Kalau Alisha-nya tuh artinya protected by God, dan hopefully she's protected by God too. Nadine-nya juga artinya jadi anak yang solehan gitu, terus patuh sama dua orang tuanya, dan ya itu sih standar ya, cuman ya baik-baik aja, maksudnya normal aja lah, dan kalau bisa ya bisa berprestasi gitu loh. Semoga saja harapan tersebut dapat terwujud. Selamat berbahagia. Artika Sari Devi akhir-akhir ini memang gencar digoyang gosip.
Di antara bermacam komentar pedas terselip sanjungan positif saat Artika mengenakan busana tradisional kebaya rancangan Anne Avanti. Komentar positif yang jarang kita dengar seperti yang diakui sendiri oleh Artika. Untuk di kalangan teman-teman sesama finalis di Miss Universe sendiri, kebaya dan konde itu menjadi sangat populer, gitu. Iya, karena dalam berbagai kesempatan selama masa karantina, saya memang sangat nyaman dan merasa percaya diri dan merasa sebagai perempuan Indonesia sekali ketika mengenakan pakaian rancangan dari Tante Anne Avanti sendiri. Buat saya juga itu menjadi suatu kebanggaan sekaligus kehormatan. Sudah sejak lama sekali saya melihat bahwa eksistensi dari Tante Anne Avanti di bidang fashion designer itu menjadi sorotan ya. Dan saya bisa membuktikannya di dunia internasional, di publik internasional mengenal rancangan Tante Anne Avanti dan bahkan mereka sangat-sangat mengagumi. Mereka menunggu kapan Tante Anne Avanti bisa mengadakan fashion show di negara mereka. Anne Avanti memang kesohor dengan garis rancangan kebayanya. Tengok saja Meisya Siregar dan Tia Ivanka yang mempercayakan busana pengantin mereka pada Anne. Berarti Anda jangan heran bila Anda mendapat penghargaan dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI berkat rancangan kebaya artistiknya. Ini sebagai penghargaan untuk saya, tapi khususnya untuk dunia fashion Indonesia ya, di mana saya diberikan kesempatan untuk bisa menerima ini, untuk memotivasi para perempuan yang khususnya bekerja di berbagai bidang, dan ini saya dapatkan di bidang saya di fashion. Pemirsa, semoga hari ini Anda dilimpahi oleh berita-berita bahagia. Namun jika Anda baru saja mendapatkan berita buruk, tetaplah tenang dan jangan panik. Sebutan Indah Safariani tentang Pinkan Mambo tidak profesional bisa jadi terbukti. Pinkan yang selama ini bungkam sejak dirinya dilaporkan Indah ke pihak kepolisian karena banyak menyalahi kontrak yang telah disepakati dengan Big Production. Tidak mau menjelaskan secara detail kronologi kejadian versi Pinkan. Sejak laporan Indah masuk ke pihak kepolisian, baru kemarin Pinkan bersedia menggelar konferensi pers. Menurut Pinkan, ia hanya ingin menyatakan sikapnya terhadap semua pemberitaan miring seputar dirinya yang dicap tidak profesional. Memang akhir-akhir ini banyak sekali pemberitaan di berbagai media seputar saya. Dan situasi semacam ini, situasi ini membuat saya membutuhkan waktu untuk lebih melihat permasalahan ini secara lebih jernih agar saya bisa menanggapinya secara lebih objektif dan tidak mudah-mudahan tidak bisa memperkeruh permasalahan yang ada. Saya sebenarnya dari pribadi saya sendiri dari awal sekali saya ingin sekali permasalahan ini dapat diselesaikan secara baik-baik, kekeluargaan dan benar. Pernyataan Pinkan tadi seolah-olah sudah diatur, bahkan Pinkan terkesan membaca secari kertas yang mungkin ia sembunyikan di balik meja. Pengacara dan manajer Pinkan yang berada di kanan kiri Pinkan pun nampak bingung ketika menjawab serentetan pertanyaan wartawan. Lantas bagaimana tanggapan Indra soal laporan Indah? Terus terang dari pihak kami sangat menyayangkan hal itu ya. Karena kalau misalnya bisa ditunggu sebentar saja, dari kemarin kita sudah memberikan tanggapan kepada pihak Bu Indah. Mengapa Pinkan menolak untuk menceritakan kronologi kejadian saat ia turun dari panggung, padahal lagu yang ia nyanyikan belum? Kalau kita tahu kronologi ceritanya itu akan memfokuskan, akan terlihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang ini mungkin kita lebih mentitik fokuskan bagaimana saya bertindak dan menanggapi permasalahan ini, dan saya bukannya tidak mau bercerita tentang kronologis ceritanya, cuma kita ingin melihat permasalahan ini secara lebih jernih dan belum dicampurkan dengan siapa-siapa. Jadi saya bisa berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara lebih objektif dan tidak memperkeruh suasana yang ada antara saya dan Ibu Indah.
Para wartawan infotainment sangat kecewa terhadap sikap Pinkan. Sekali lagi, sikap Pinkan kurang menunjukkan profesionalisme dirinya sebagai entertainer. Saya rasa udah jelas ya yang dijelaskan Pak Indra. Nggak, karena kalau pada saat titik persoalan itu tidak bisa ditemukan. Nah, untuk menemukan titik persoalan itu kita harus